Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati Mulis. Di sini saya sedang bersama dengan Kak Alfikri, salah satu nasabah Bank Syariah. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai Bank Syariah. Langsung saja, apakah Anda merasa layanan Bank Syariah benar-benar sesuai dengan syariat Islam? Ya benar, karena Bank Syariah Indonesia tidak mempunyai bunga, karena bunga dalam agama Islam itu haram, karena tidak baik digunakan. Oke, baik. Sudah berapa lama Anda menggunakan layanan Bank Syariah ini? Saya menggunakan Bank Syariah Indonesia sudah 6 bulan lamanya. Baik, lanjut. Apa faktor utama yang membuat Anda loyal menggunakan Bank Syariah? Karena dalam Bank Syariah Indonesia tidak mempunyai bunga atau riba dan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh agama Islam. Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan dan kendala layanan di Bank Syariah? Selama 6 bulan saya menggunakan Bank Syariah, tidak ada kendala satu pun saat menarik uang. Itu saja. Oke, terima kasih Kak Alfikri. Sebelum kita masuk pada perbedaan, saya akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi. Apa itu sih ekonomi itu? Secara umum, pengertian ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Beberapa pengertian ekonomi menurut para ahli diantaranya. Yang pertama yaitu Alfred Marshall. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan dalam menghadapi kebutuhan yang tak terbatas dengan sumber daya yang tak terbatas. Yang kedua yaitu Paul A. Samuelson. Ekonomi adalah cara-cara yang dilakukan manusia untuk kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber terbatas dalam memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk konsumsi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ada Richard Gillespie. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka guna media yang tidak terbatas. Prinsip ini menggambarkan bagaimana berbagai sektor ekonomi dan negara-negara saling terkait. Perubahan dalam satu bagian ekonomi atau di satu negara dapat memiliki dampak yang signifikan pada bagian lainnya. Lanjut, adapun prinsip-prinsip ekonomi yaitu yang pertama prinsip kesempatan. Prinsip ini menyatakan bahwa karena sumber daya terbatas, setiap keputusan ekonomi memiliki biaya kesempatan. Dan yang kedua yaitu prinsip permintaan dan penawaran. Prinsip ini menyatakan bahwa harga suatu barang atau jasa ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Kegiatan permintaan, ketika permintaan lebih besar dari penawaran, harga cenderung naik dan sebaliknya. Dan yang ketiga, prinsip biaya marginal. Prinsip ini berkaitan dengan pertimbangan tambahan yang diperlukan untuk mengambil keputusan tambahan ketika biaya tambahan atau biaya marginal suatu tindakan lebih besar dari manfaat tambahan yang diperoleh, maka tindakan itu biasanya tidak diambil. Terakhir yaitu prinsip insentif. Insentif adalah faktor-faktor yang mendorong atau memotivasi individu untuk bertindak. Prinsip ini menyatakan bahwa perubahan dalam insentif dapat mempengaruhi perilaku ekonomi. Beberapa masalah ekonomi di Indonesia antara lain: 1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi. Rendahnya pertumbuhan ekonomi adalah kondisi ketika perekonomian suatu negara tidak mengalami perkembangan yang signifikan di periode ke periode tersebut. Faktor-faktor diantaranya yaitu rendahnya produktivitas. Yang kedua, pelambatan konsumsi rumah tangga. Dan yang ketiga masih rendahnya investasi. Keempat, ekspor yang didominasi produk primer. Dan yang terakhir adalah minimnya industri manufaktur. Dan yang selanjutnya yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Yang selanjutnya itu pengangguran. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan atau mencari pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu kesenjangan penghasilan. Kesenjangan penghasilan atau kesenjangan pendapatan adalah ketidakseimbangan pendapatan dan kekayaan yang signifikan antara kelompok-kelompok masyarakat. Nah, kita sudah ketahui apa itu ekonomi beserta prinsip-prinsipnya. Teman-teman tahu tidak apa perbedaan dari ekonomi syariah dan ekonomi
konvensional. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan hukum syariah. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Beberapa prinsip ekonomi Islam antara lain yaitu yang pertama, keadilan. Keadilan di sini adalah sumber daya dan kekayaan yang harus didistribusikan secara adil dan merata. Dan yang kedua yaitu keseimbangan. Sumber daya harus didistribusi secara merata, kesempatan harus sama, dan hak asasi manusia harus dilindungi. Ketiga, kemaslahatan. Keputusan harus didasarkan pada kepentingan umum, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Keempat yaitu tidak adanya kepemilikan mutlak. Semua sumber daya adalah titipan dari Allah. Yang kelima yaitu pemerataan kekayaan. Kekayaan harus dibagi rata. Nah, yang keenam, zakat dan sedekah. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Sedangkan sedekah adalah sumbangan sukarela. Yang ketujuh adalah pelarangan riba. Riba dalam bentuk apapun itu dilarang. Yang terakhir yaitu keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Berikut adalah contoh penerapan ekonomi syariah, yaitu yang pertama perbankan syariah. Produk perbankan syariah seperti tabungan, deposito, investasi, dan pembiayaan menggunakan akad-akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu beli produk halal. Jual beli diperbolehkan dalam Islam asalkan tidak melibatkan penipuan, perjudian, dan peruntungan dalam proses yang tidak jelas. Berikutnya berhutang dengan akad dan tanpa riba. Dalam Islam meminjam uang dari orang atau lembaga lain diperbolehkan dengan syarat tidak menggunakan riba. Dan yang terakhir yaitu partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Ekonomi syariah mendorong pihak yang memiliki harta untuk berpartisipasi, membangun kepentingan bersama, misalnya dengan mewakafkan tanah atau membeli sukuk. Baik, selanjutnya yaitu ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi pasar. Sistem ini berfokus pada produksi barang dan jasa konvensional. Prinsip untuk ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada beberapa konsep, yaitu yang pertama, kebebasan. Ekonomi konvensional memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu keuntungan. Keuntungan merupakan tujuan utama dalam sistem ekonomi konvensional. Yang berikutnya, tindakan individu rasional. Ekonomi konvensional berasumsi bahwa tindakan individu bersifat rasional dan didasarkan pada kepentingan diri sendiri. Dan yang selanjutnya, objektivitas. Ekonomi konvensional berusaha mewujudkan ilmu ekonomi yang bersifat objektif dan bebas dari nilai dan moralitas. Dan yang terakhir adalah bunga. Ekonomi konvensional menggunakan sistem time value of money atau bunga, sehingga ketika seseorang meminjam uang ia akan dikenal bunga. Beberapa hal yang terkait dengan ekonomi konvensional yaitu yang pertama, asumsi rasionalitas. Ekonomi konvensional berasumsi bahwa tindakan individu bersifat rasional dan didasarkan pada kepentingan diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu positivisme. Ekonomi konvensional berusaha mewujudkan ilmu ekonomi yang objektivitas dan bebas dari nilai moral. Dan yang terakhir yaitu kelangkaan dan pilihan. Masalah utama ekonomi konvensional adalah kelangkaan dan pilihan. Selanjutnya kita masuk beberapa contoh penerapan ekonomi konvensional adalah yaitu satu, uang dipandang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan selain sebagai alat transaksi. Yang kedua yaitu ekonomi konvensional mengasumsikan bahwa tindakan individu bersifat rasional. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme menjadi arus utama dalam perekonomian konvensional. Singkatnya, perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional adalah ekonomi Islam menggunakan prinsip muamalah yang sudah diatur oleh syariah, sedangkan ekonomi konvensional tidak mengacu pada syariah. Yaitu salah satu contohnya itu ekonomi konvensional tidak mengacu pada syariah, sedangkan ekonomi Islam menggunakan prinsip muamalah yang sudah diatur oleh syariah. Selanjutnya yaitu dalam pandangan ekonomi konvensional, uang dipandang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, sedangkan dalam perdagangan ekonomi Islam uang hanyalah alat transaksi. Fenomena ekonomi adalah gejala yang menunjukkan bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan barang
serabutan. Fenomena ini terjadi seiring dengan kemajuan teknologi di mana perusahaan lebih memiliki merekrut pekerjaan lepas atau freelance. Yang kedua yaitu kredit bermasalah. Kenaikan kredit bermasalah atau non-performing loan atau finance NPL atau NPF terjadi karena daya beli masyarakat tertekan. Itulah perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional.